Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak calon peserta didik baru SMP Negeri 2 Waturiti. Hari ini kalian masih mengikuti acara MPLS, itu masa pengenalan lingkungan sekolah yang dulu dikenal dengan nama MOS atau masa orientasi siswa, sekarang disebut MPLS. Hari ini adalah hari keempat. Bapak akan membawakan materi struktur organisasi sekolah. Sebelum dilanjutkan dengan materi yang akan Bapak bawakan, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Insinyur Imade. Pak sebagai koordinator tata usaha. Nah, materi struktur organisasi sekolah ini perlu disampaikan pada acara MPLS ini supaya anak-anak peserta didik juga tahu. Di samping mengetahui lingkungan sekolah, semua ruangan, baik itu ruangan kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, atmosfer, tempat upacara, dan anak-anak juga tahu siapa-siapa saja yang duduk di struktur sekolah, karena setelah kalian nanti menjadi siswa di SMP Negeri 2 Waturiti, kalian pasti akan ada kepentingan dengan Bapak dan Ibu yang ada di struktur sekolah. Nah, struktur organisasi ini penting di semua organisasi apapun, termasuk di sekolah. Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa supaya ada kepastian hukum, siapa yang menjabat sebagai apa dan siapa yang harus melaksanakan tugas sebagai apa. Dan pada struktur ini akan jelas semua pemangku kepentingan yang akan ikut mengendalikan sekolah. Nah, yang duduk di struktur sekolah yang pertama itu adalah penanggung jawab sekolah, sebagai top leadernya di sekolah, sebagai pimpinan manajerial di sekolah, yaitu kepala sekolah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah, ini juga dibantu oleh komite sekolah. Komite sekolah ini akan mendukung sekolah, termasuk pembiayaan sekolah di luar yang dibiayai oleh pemerintah melalui dana. Yang duduk di komite sekolah ini adalah wakil dari orang tua atau wali siswa, tokoh pendidikan, yaitu orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, dan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu orang yang ditokohkan di masyarakat. Itu yang akan mendukung sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu bisa satu orang, yaitu merupakan wakil kepala sekolah umum, atau bisa juga lebih dari satu orang wakil kepala sekolah yang merupakan wakil kepala sekolah urusan tertentu. Di samping wakil kepala sekolah juga dibantu oleh kepala tenaga administrasi sekolah yang sekarang disebut koordinator tata usaha. Nah, di SMP Negeri 2 Waturiti ada 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama, Wakasek Kurikulum atau wakil kepala sekolah yang menangani bidang kurikulum. Misalnya, pembagian tugas guru, siapa yang mengajar mapel apa, siapa yang mengajar di hari apa, siapa yang mengajar di jam keberapa, termasuk membuat kalender pendidikan. Setelah
membuat itu nanti Wakasek Kurikulum juga akan mengadakan rapat. Di dalam rapat umum nanti akan ditentukan dan dibuatkan jadwal mengajar, termasuk wali-wali kelas semua juga akan ditetapkan. Untuk kepala sekolah, karena kepala sekolah kita di SMP Negeri 2 Wakyuki sudah memasuki masa purna bakti per Desember 2021, dan kepala sekolah yang definitif belum juga ditunjuk oleh atasan, maka Kepala Dinas Pendidikan menunjuk pelaksana tugas, yaitu PLT kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Anus Inyoman Swastike Magister Pertanian, yaitu Kepala SMP Negeri 1 Batu. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dipercayakan kepada Bapak Imade Purno SPD. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum ini juga dibantu oleh seksi urusan, yaitu seksi urusan kurikulum yang sekarang dijabat oleh Bapak Igede Sedano SPD. Wakasek yang kedua yaitu Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan adalah Wakasek yang menangani urusan yang berkaitan dengan siswa, mulai dari pembuatan tata tertib siswa, melaksanakan tata tertib, menegakkan tata tertib siswa, dan mengumumkan segala sesuatu kepada siswa, termasuk nanti kalau ada sosialisasi SMA, SMK kepada siswa, ini ditangani oleh Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan dipegang oleh Bapak Gusti Ngurah Putra Udiana SPD MPD. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dibantu oleh seksi urusan kesiswaan yang dijabat oleh Bapak DRS Iwayan Mudian. Di bawah seksi urusan kesiswaan dibantu oleh pembina OSIS, yaitu Pak Wayan Tantra Sarjana Agama dan Bapak Iketut Tantrayasa Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, dan dibantu oleh sekbet yang lain. Yang ketiga adalah Wakasek Humas, yaitu wakil kepala sekolah yang menangani urusan hubungan kemasyarakatan, hubungan sekolah dengan instansi lain, hubungan sekolah dengan komite dan orang tua siswa, itu ditangani oleh wakil kepala sekolah Humas. Wakasek Humas juga dibantu oleh seksi urusan Humas yang sekarang dipercayakan pada Bapak Imade Sudiro SPD. Yang keempat adalah Wakasek Sarpras, yaitu wakil kepala sekolah yang menangani urusan sarana prasarana sekolah. Dan Wakasek Sarpras juga dibantu oleh seksi urusan sarana prasarana yang dipegang oleh Ibu Limade Sri Natalina SPD. Nah, selain 4 wakil kepala sekolah itu dibantu juga oleh koordinator tata usaha yang dijabat oleh Bapak Insinyur Imade Werner Sayasi. Dan dalam menjalankan tugas semua administrasi sekolah, baik itu administrasi tentang guru, pegawai, dan siswa, ini dibantu oleh semua staf TU. Di dalam administrasi sekolah juga dibuatkan struktur tenaga administrasi sekolah, dan semua staf TU itu dibagi tugasnya. Ada yang menangani administrasi kesiswaan, ada yang menangani administrasi kurikulum, ada yang menangani administrasi pegawaian, ada yang menangani administrasi keuangan, ada yang menangani administrasi persuratan, dan ada juga petugas layanan khusus. Yang termasuk petugas layanan khusus yaitu Satpam,
penjaga sekolah, tukang kebun, dan cleaning service. Nah, demikian yang Bapak sampaikan berkaitan dengan struktur organisasi di SMP Negeri 2 Batu Uti. Sebagai akhir kata, Bapak tutup dengan para masyarakat. Om Santi.